Ternyata kasus Bank BJB berkembang pesat, Cok. Kemarin, rumah Bapak Ridwan Kamil digeledah oleh KPK. Kalau saya sih melihat Pak Ridwan Kamil itu tutur bahasanya rapi, lembut, ramah. Saya sih kurang yakin kalau Pak Ridwan Kamil itu korupsi. Apa mungkin keilmuan saya masih kurang cukup untuk menilai pejabat ya? Iya kali ya. Dan saya lihat para Pak RK itu kebanyakan menghujat KDM sih. Gak tahu apa alasannya. Dan saya yakin Kang Deddy Mulyadi kaget kalau emang Pak Ridwan Kamil terkena kasus korupsi. Gak bisa dibayangkan, Cok. Semua orang yang berkaitan dengan Pak Ridwan Kamil akan diperiksa, termasuk Aka Aura Casey dan beberapa wanita lainnya. Itu menurut beritanya. Aduh, sangat disayangkan. Saya tuh dulu sangat fans sama Pak Ridwan Kamil. Tapi sekarang saya fansnya kepada Kang Deddy Mulyadi. Wah, ini semakin seru saja, guys. Agar tidak penasaran, mari kita tonton pada video berikut ini. Cekidot. Para pemuja RK, tah sok kritik rombongan Dorna, rombongan Sangkuni, Akang Barnas, Akang Dodi, Cecep Jagong. Coba engke orang sepil gala. Yang RK geus terseret di wae ke KPK. Coba lumayan kuat. 2 miliar coba, aduh. Kamu di mobilan duitnya lumayan dah. Duit masyarakat dah. Dipakai naon, pakai mau bujur apa mau cangcut. Ting atuh gerak kritik kayaknya rombongan Dorna, rombongan Bandar Orai. Sok Ujang Barnas gara serentengkeun ulang ngeritik wae Bapak aing atuh dunungan salah lagi kritik. Ari bener mah aktivis. Sok kritik ulang ngeritik wae ka Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tah ka Bapak Ridwan Kamil ge dikritik. Hatur nuhun Kang Barnas, Kang Dodi. Sakitu we ti budak Kang. Saudara RK, ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa? Karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tetapi kan rekan-rekan sudah diupdate juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu ada indikasi keterlibatan pihak lain. Gitu. Artinya ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain. Nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa. Ketika memang diperlukan untuk pengembangan, tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Karena beberapa tahun kebelakang Anda sudah pintar menyembunyikan keburuk-burukan dan kebusukan diri sendiri. Kamari pas waktu ngarampok si macan beringas. Ayeuna semakin rompi, tiba-tiba jadi jelema alim, tungkul we terus. Tapi pertanyaan anak, kira-kira si Eka masih kira bisa sampai 3 nya? Wing lamun misalkan jadi mamang RK, aslina ayeuna teu bisa HS. Galau, gundah gulana. Apakah diriku akan ditetapkan jadi tersangka juga? Apakah diriku akan ditahan juga? Aduh. Ya kita tahu kemarin KPK resmi menahan 4 tersangka dalam kasus korupsi dana iklan Bank BJB yang merugikan negara sampai 223 miliar. Bahkan pengembangan kasus ini diduga mengarah kepada sang mantan orang nomor 1 di Jawa Barat, tidak lain tidak bukan adalah Mamang RK. Bahkan bukan hanya ke Mamang RK, KPK juga disebut ya berpotensi akan memeriksa aura kasih dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB. Ya kita tinggal tunggu saja kasus korupsi dana iklan BJB ini akan sejauh mana. Pasca ditahannya 4 tersangka dalam kasus ini, apakah akan ada tersangka-tersangka lainnya? Apakah Tuan dan Nona juga ikut terlibat dan akan ditetapkan jadi tersangka juga? Kita tunggu di episode selanjutnya. 21 untuk yang saat ini sedang dilakukan proses pendalaman itu sampai 2023. Memang ada indikasi temuan-temuan yang dilakukan terhadap Bank BJB untuk audit laporan keuangannya oleh pihak BPK. Nah ini juga menjadi materi yang juga akan didalami nanti oleh tim penyidik. Tapi kami belum bisa sampaikan saat ini karena memang sedang berjalan. Jadi nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Dan tadi masuk ke, saya coba melompat ke pertanyaan dari Bang Mario terkait untuk hal-hal digunakan seperti apa begitu dana yang ditampung dan kemudian digunakan non budgeter. Salah satunya adalah terungkap bahwa ada pengurusan untuk temuan-temuan tadi. Itu Bang Mario. Jadi salah satunya adalah dana non budgeter ini digunakan oleh Bank BJB untuk mengurus temuan-temuan audit tadi yang diindikasikan ada perbuatan melawan hukum.
Nah, nanti seperti apa dalamnya, karena ini masih berjalan, kami tidak bisa sampaikan detail. Tapi kami pastikan bahwa ini juga yang akan ditelusuri oleh tim penyidik ketika nanti kita sudah menemukan, ini kan sekarang kerugian-kerugiannya lagi dihitung fix, nanti seperti apa, karena kerugian kan harus nyata dan real gitu ya, nanti seperti apa hitung-hitungannya, nah itu nanti akan ditelusuri pihak-pihak mana saja yang oleh Bank BJB juga ada aliran-aliran gitu, ke pihak-pihak lain. Kenapa? Nah, artinya ada fakta di proses penyidikan saat ini itu, ada fakta-fakta bahwa kegiatan di BJB yang saat itu berjalan itu ada temuan pelanggaran perbuatan melawan hukum oleh hasil auditnya. Itu yang kemudian dilakukan pengurusan oleh Bank BJB dan digunakan salah satunya untuk itu, uang-uang dari hasil fee dari agensi tadi. Jadi digunakan salah satunya untuk itu. Tentunya ada keperluan-keperluan lain yang digunakan oleh Bank BJB terkait dengan kepentingan di luar operasional yang semestinya, gitu. Misalkan ada penggunaan untuk Pemprov, itu juga sedang didalami oleh tim. Kemudian juga ada aliran-aliran yang ditemukan diduga itu adalah pihak nomini. Nah, ini sedang ya diantaranya kita Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB dipastikan tidak hanya berhenti pada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK terus menelusuri dugaan aliran dana perkara ini ke sejumlah orang terdekat Ridwan Kamil. KPK menduga adanya aliran dana dari Ridwan Kamil ke sejumlah wanita. KPK pun membuka peluang memeriksa artis Aura Kasih untuk mendalami dugaan aliran dana perkara ini. Usai isu kedekatan Ridwan Kamil dengan Aura Kasih menjadi sorotan publik. Ini bakal rame ini Jawa Barat ya. Buset, sejumlah wanita. Ini kira-kira menurut teman-teman, si mantan ini kira-kira terlibat nggak? Bisa ketangkep atau enggak? Bisa jadi tersangka atau enggak? Komentar ya. Hah? KPK akhirnya menahan 4 tersangka dalam dugaan kasus korupsi Bank BJB pada Senin kemarin 10 Agustus 2026. Kasus ini sebenarnya sudah cukup lama terjadi, yaitu kisaran tahun 2021 sampai 2023. Anggarannya pun tidak main-main, mencapai 409 miliar untuk biaya pengadaan iklan, dengan dugaan pekerjaan fiktifnya mencapai 220 miliar rupiah. Bayangkan, nilainya sangat-sangat fantastis, 409 miliar rupiah hanya untuk pengadaan iklan Bank BJB. Semuanya kok senyap, kok diam, tidak berbarawakan. Kenapa? Bayangkan saja coba, seandainya hal tersebut terjadi di era sekarang, di zamannya Kang Deddy Mulyadi, alah mana ting beak ngamerenya, dibobak, dirujak, digoreng, unggal peting. Giliran saja Kang Deddy Mulyadi memberikan uang kadedeh terhadap Persib hanya 1 miliar. Daya tamah dikorekan, dibedelan, dicokelan, segala weh di teangannya. Kamana ieu dari permana ye? Ari 1 miliar kamari kot babarawakan, bari jeung akhir naman hanana aya nu dilaporkeun ada informasi hoax. Ari ieu nu geus pukul-pukul kasusna 409 miliar rupiah digunakan untuk pengadaan iklan demi hewahe. Pertanyaan sederhananya adalah, kemana si Akang yang menjadi gubernur saat itu? Kan beliau juga saat itu sudah disita hartanya, betul tidak? Sudah diperiksa, bahkan disita mencapai lebih dari 70 miliar rupiah. Sekarang kok menghilang informasinya? Wah, ini perlu diusut ini. Sejumlah barang bukti disita dari kediaman Ridwan Kamil maupun kantor bank swasta terkait kasus dugaan korupsi Bank BUMD Jawa Barat. Barang bukti ini mulai dari dokumen, uang dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah, hingga aset rumah dan bangunan. Mana nih suaranya aktivis kampung? Mana nih suaranya para pengkritik yang katanya kritisi terhadap pemerintah? Kok ada kasus yang begitu besar? Pada repeh saja ini teh. Jadi para pengkritik itu benar-benar bersuara atas nama rakyat untuk kemaslahatan masyarakat Jawa Barat, atau memang hanya sebatas kepentingan atas ketidaksukaan? Kenapa terhadap gubernur yang kerjanya baik, transparan, terus dicari kesalahan-kesalahannya meskipun tidak ada? Tapi kenapa di saat ada kasus yang begitu besar ini, semuanya senyap, semuanya diam? Sampurasun, Ugi Rahayu, Sagung Dumadi. Waduh, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan penyidik membuka peluang memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hal tersebut disampaikan VLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik dalam konferensi pers terkait penahanan 4 tersangka korupsi Bank BJB di Gedung KPK Jakarta Senin 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan antara lain WH, Widi Hartono, alas ya, Widi Hartoto, si pengacara teh gitunya lain, Ikin Asikin Dulahmanan, terus juga Sopan Jayakusuma dan Suhendri ya, gitu. Tapi ya video ya, cobi Barnas deh kan Barnas. Saudara RK, ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa? Karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tapi kan rekan-rekan sudah diupdate juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu
ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu. Artinya ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain. Nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa. Ketika memang diperlukan untuk pengembangan, tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Oh my god. Yay. Bank BJB korupsi 222 miliar, motor Ridwan Kamil ikut disita. Jadi gini, KPK lagi nyelidikin dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021 sampai 2023. Nilai proyeknya gede banget, 409 miliar buat tayangan iklan di TV, media cetak, sampai online. Tapi ternyata ada dugaan markup dan penunjukan agensi yang nggak sesuai prosedur. Akibatnya, negara diperkirakan rugi 222 miliar. Yup, gede banget kan? Dan dana itu ngalir ke 6 perusahaan agensi, yaitu PT CKSB 105 miliar, PT AM 99 miliar, PT CKM 81 miliar, PT BSCA 33 miliar, dan PT WSBE 49 miliar. Dan, kenapa motor Ridwan Kamil bisa ikut diamankan? Karena rumah beliau jadi prioritas pertama dari 12 lokasi yang digeledah KPK. Dari situ, disita beberapa dokumen, termasuk motor mewah Royal Enfield-nya. Tapi, kita belum bisa judge karena sampai sekarang KPK belum kirim surat pemanggilan pemeriksaan ke Ridwan Kamil. Kasus ini bisa jadi bukti kalau dana publik bisa bocor dari hal-hal yang sepele kayak iklan. Ternyata, hal yang sepele bisa jadi ladang korupsi dengan nominal fund. KPK geledah rumah Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat terkait kasus korupsi BJB atau Bank Pembangunan Jawa Barat Banten. Oh, hah? Masa sih Kang Emil ini korupsi? Padahal Kang Emil ini kan terkenal sebagai pejabat yang santun, sopan, jujur, bersih, baik hati, kerjanya bagus, nggak neko-neko, pinter. Tapi masa iya Kang Emil ini korupsi atau sengaja dijadikan tersangka korupsi atau gimana, atau dituduh gimana? Aduh, nggak tahu gimana ini ya. Menurut netizen gimana? Kang Emil ini benar-benar korupsi atau bagaimana? Ini sih terkait kasus markup pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan uang daerah senilai 200 miliar. Wow, 200 miliar. Ya, mudah-mudahan KPK benar-benar menyelidiki ini sampai tuntas dengan benar. Kalau memang Kang Emil ini bersalah, ya harus diproses secara adil. Kalau memang nggak bersalah, ya semoga yang salah siapa itu ketangkep ya. Kita doakan semoga Kang Emil ini baik-baik saja. Saya sih nggak curiga ya kalau Kang Emil itu korupsi, karena kelihatannya Kang Emil baik-baik aja, nggak bermasalah sebagai pejabat, ya kan? Kalau menurut netizen gimana? Kang Emil ini bersalah atau nggak ya? Kalian sudah baca berita ini nih dia. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rumahnya digeledah oleh KPK dugaan korupsi dari Bank BJB. KPK menggeledah rumah mantan Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil pada hari Senin 10 Maret tahun 2025 terkait dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Wakil Ketua KPK Fitrah Roh Cahyanto membenarkan penggeledahan tersebut namun belum mengungkap detailnya seperti apa. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan tersangka dalam kasus ini meski identitasnya masih dirahasiakan. Ridwan Kamil, Anda sekarang tuh sudah tidak punya backingan kembali. Pak Ridwan Kamil sekarang sepertinya sudah tidak punya backingan kembali. Beda dengan saat menjabat menjadi gubernur. Jadi seolah-olah tidak pernah tersentuh hukum karena masuk lingkaran pemerintahan. Tetapi sekarang sudah tidak dipedulikan lagi, apalagi ketika kalah dalam Pilgub DKI Jakarta. Makanya dulu saat menjadi gubernur jangan merasa paling hebat, merasa masih di atas angin karena masih mempunyai backingan di belakang. Tapi sekarang kan Anda sudah tidak menjabat. Nah, sekarang Anda mulai diincar oleh KPK dugaan korupsi Bank BJB. Kayaknya perlu diaudit juga itu pembangunan Masjid Al-Jabar yang di Bandung karena menghabiskan anggaran 1,2 triliun. Tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan anggaran. Salam akal sehat. Ini barang yang disita KPK di rumah Ridwan Kamil. Oke, jadi kemarin KPK sudah menggeledah rumahnya mantan Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil, terkait dengan kasus korupsi Bank BJB. KPK menyebutkan bahwa ada beberapa dokumen dan juga barang yang disita. Katanya memang tidak banyak barang atau dokumen yang disita terkait dari kasus ini. Dari ungkapan Ketua KPK, Satyo Budianto, pada tanggal 12 Maret 2025 di gedung ACLC KPK. Jika memang barang atau dokumen yang disita ini tidak ada relevansinya terkait dengan kasus korupsi Bank BJB ini, pasti itu akan dikembalikan. Karena barang-barang atau dokumen ini akan dikaji terlebih dahulu dan diteliti terlebih dahulu. Tapi yang pasti Ridwan Kamil sudah membuka suara terkait penggeledahan ini. Yang pastinya Ridwan Kamil siap mendukung proses hukum yang ada yang sedang diselidiki oleh KPK ini. Oke, kalau menurut kalian mungkin nggak sih Ridwan Kamil terlibat dalam kasus korupsi ini? Coba kalian tulis di komen ya. Jangan lupa. Bupati lamun camat berkinerja baik, pecat. Terus teu kudu apel hareupeun kantor kecamatan teu kudu muter. Gubernur
gubernur ge can pernah apel lain salila ngajabat. Pegawai negeri bukan kehadiran. Pegawai negeri adalah manfaat bagi kepentingan masyarakat. Jangan naon hadir di kantor jempol tanda hadir, jangan naon eueuh manfaatna teu boga output jeung benefit mah. Teu naon naik asup sapoe 2 kali kita naon asal berfungsi dengan peningkatan kualitas layanan ka warga. Geus teu kudu make cap jempol nu kieu kinerja. Sabab naon? Datang ka kantor. Di kantor boga kabogo. Saha nu pangrajin-rajinna ka kantor pagawe nu boga bobogohan jeung babaturanana geus. Geus pengalaman aing nu kitu mah. Itulah nyaho. Pak Bupati pemain saya pelatihnya salah. Termasuk anu gubernur yang tidak terlalu memprioritaskan pegawai masuk kantor. Jengeuna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.